Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Doni Mars. Dan sesuai janji gue di episode kemarin, kita masih membahas album dari Teknik Ardila yang dirilis pasca wafatnya beliau ya di tahun 95. Dan kali ini gue akan mereview album ke 9 berarti ya dari beliau, yaitu yang berjudul Suara Hatiku, judul albumnya ya. Album ini dirilis tepat tanggal 19 Maret 1996 ya, 1 tahun persis setelah wafatnya Technieke ya. Lagu ini terdiri dari 10 lagu ya. Dan seperti gue bilang kemarin ya, bahwa 2 album terakhir Technieke yang dirilis setelah wafatnya ini memang berasal dari lagu-lagu yang tidak masuk album rilisan resmi ya, album studio rilisan resmi gitu, sehingga genrenya pun bercampur gitu ya. Ada yang pop, ada yang Melayu, ada yang akustik, ada yang ballads ya, bahkan ada yang jazz, mungkinnya ada bau-bau jazz gitu ya. Makanya tidak heran ya, karena ini merupakan semacam album kompilasi sebetulnya ya. Nah, album Suara Hatiku ini didistribusikan oleh Musika Studios ya, diproduksi oleh Musika Studios dan Musik Plus ya sebagai distributornya. Kemudian di album yang sebelumnya Mama Akuin Pulang, label yang terlibat adalah Blackboard, dan kemudian juga ada satu lagi tuh ya. Selain Blackboard itu, waduh lupa deh. Pokoknya ada labelnya tuh, ada 2 lah yang mengurus itu ya. Itu nggak heran karena memang lagu-lagunya kan memang rekaman lama ya. Album ini lagu-lagu di album ini direkam udah lama gitu ya, ada yang dari tahun 89 atau 90 bahkan gitu ya. Begitu pula di album Suara Hatiku ini gitu ya, ada yang proses rekaman itu dilakukannya udah lama juga, ada yang tahun 92, ada yang 93 gitu ya. Bahkan mungkin ada yang tahun 91 gitu. Ya, karena lagu-lagu itu biasanya direkam dulu, lalu kemudian nanti produser akan memilih itu masuk album yang mana gitu. Nah, jadi itu ceritanya gitu ya. Jadi album ini di lagu Suara Hatiku atau Suara Hatiku tuh biasanya disebut juga Ku Tak Akan Bersuara ya. Lagu Suara Hatiku itu disebut juga Ku Tak Akan Bersuara. Jadi lagu ini udah sebetulnya lagu Suara Hatiku atau Ku Tak Akan Bersuara ini masuk album ya, yaitu rilisan di rilisan di Malaysia. Itu judul albumnya Duri Terlindung. Itu adalah versi Malaysia dari album Biarkan Cintamu Berlalu ya. Jadi Technieke tuh rekaman atau merilis album studio ke-6 ya, dirilis resmi di Indonesia dengan judul Biarkan Cintamu Berlalu. Kemudian di pasar Malaysia, khusus untuk pasar Malaysia, itu judul albumnya Duri Terlindung gitu ya. Nah, di album rilisan Malaysia itu masuk juga lagu Suara Hatiku gitu. Jadi sebetulnya Suara Hatiku sih rilis resmi ya gitu tuh. Nah, makanya bahkan video klipnya pun dibuatnya tahun 94 atau 93 ya, lupa. 93 pas 94 ya bikin video klipnya Technieke itu. Jadi ada video klipnya tuh ya, yang rambutnya baru dipotong pendek itu. Itu sempat syuting video klip dan sempat rilis juga video klipnya gitu tuh. Nah, makanya kemudian di album yang rilisan 96 ini video klipnya juga dipakai lagi untuk promosi gitu tuh ya. Jadi tidak dibikin video klip baru. Karena waktu tahun 94 itu 2 album rilisan Malaysia dan Indonesia itu, Biarkan Cintamu Berlalu dan album Duri Terlindung itu lagu andalannya kan yang Biarkan Cintamu Berlalu ya gitu, yang menjadi video klip utamanya gitu. Nah, makanya kemudian barulah di album yang setelah Technieke wafat ini,
video klip Suara Hatiku dipakai untuk promosi albumnya gitu. Nah, menarik, 10 track ini masih digarap oleh beberapa penulis lagu yang bisa dibilang sudah langganan juga ya gitu. Sudah langganan sebetulnya gitu. Ada beberapa lagu yang menurut telingaku sih sangat menarik ya. Contoh misalnya kayak lagu Fakta. Nah, ini nggak banyak yang tahu lagu Fakta. Jadi kalau masih ada yang nyinyir Nike bukan rock, ya kalian harus dengerin lagu Fakta deh. Karena itu rock gila, itu rock abis itu ya. Nadanya nadanya melengking gitu ya. Kemudian isian gitarnya juga wah itu gila, itu full tapping gitu. Kemudian distorsinya gila-gilaan gitu. Ya kalau yang bilang lagu Fakta bukan lagu rock kayaknya aneh juga gitu, harus diperiksa ke telinganya ya. Dan kalau menurut gue gini ya, maaf ya, gue harus rada kasih klarifikasi sedikit nih buat yang masih nyinyir Nike Ardilla bukan rocker atau bukan lady rocker atau nggak pantas disebut lady rocker, atau misalnya Nike Ardilla itu alirannya pop doang gitu ya, atau ya mungkin ya apa ya, maksud gue berani ngomong gitu nggak sama Freddie Mercury gitu, maksudnya berani bilang nggak kalau Freddie Mercury itu bukan alirannya bukan rock atau Queen itu bukan rock gitu, berani bilang gitu nggak? Karena kan katanya kalau rock itu liriknya harus treble katanya, kemudian lirik lagunya harus treble, kemudian suaranya juga harus serak gitu ya, kemudian ya makanya berani bilang nggak Freddie Mercury itu atau Queen itu bukan rock. Ya artinya ya harus fair-fairan juga gitu tuh, atau misalnya gini deh gitu tuh. Jadi maksud gue gini loh, bukan berarti gue mau gimana ya gitu. Maksudnya ya kita harus fair juga. Artinya memang ada fasenya di mana Nike Ardilla itu memang nyanyi rock gitu, dan ada beberapa lagunya memang membuktikan dia itu rock gitu. Ukuran lagu rock itu kan nggak mesti suara serak, atau kan ada yang bilang misalnya beda sama Nicky Astria. Kalau Nicky Astria itu rock karena suaranya melengking dan kasar suaranya gitu ya. Ya rock kan nggak mesti diukur dari situ gitu tuh, nggak cuma diukur dari satu sisi itu aja gitu. Jadi ada dari aransemen musiknya, mungkin dari liriknya gitu tuh, atau mungkin dari apanya gitu tuh. Nah selama itu ada unsur itu tadi gitu, syukur-syukur kalau sempurna ya gitu, dalam artian misalnya liriknya memang rebel, suaranya juga serak gitu ya, kemudian apa yang bisa dibilang sebagai indikator musik rock, ya oke lah, dia mungkin oke lah itu rocker sejati lah gitu ya ibaratnya ya. Tapi kita juga harus berkaca sejarah gitu. Dulu aja waktu Bon Jovi pertama keluar itu dicibir gitu, karena dianggap pretty boys gitu, dianggap anak-anak ganteng yang bukan main musik rock atau musik metal gitu, sehingga mereka emang nggak dianggap bukan rocker gitu. Tapi lihat sekarang gitu tuh, kalau ada yang berani bilang Bon Jovi bukan rocker, ya silakan aja berdebat dengan kritikus atau para ahli yang di luar negeri sana gitu loh. Maksudnya faktanya sejarah membuktikan ya Bon Jovi sampai sekarang diakuin sebagai rocker pada akhirnya gitu tuh ya, walaupun di awal-awal ya sempat struggle juga karena dianggap bukan rock Bon Jovi itu gitu tuh ya. Jadi ya nggak bisa gitu juga lah, jadi nggak bisa juga kita musik itu cair kan gitu, maksudnya cross genre itu biasa gitu ya. Kalau gue sih ngebagi Teknika itu, bahkan gue silakan cek review gue di album pertama Teknika Seberkas Sinar. Bahkan gue mencap album Seberkas Sinar itu memang betul, gue akuin Seberkas Sinar itu memang dipoles untuk menjadi rock, karena satu-satunya lagu rock yang ada di album itu adalah Seberkas Sinar gitu. Itu pun slow rock gitu ya. Sisanya bahkan gue bilang di review itu adalah Seberkas Sinar adalah album pop, atau bahkan album acid jazz sebetulnya. Bahkan kental nuansa jazznya daripada rocknya gitu tuh. Cuma brandingannya Teknika emang dibikin rock gitu tuh. Gue juga akuin itu gitu. Tapi gue juga fair mengakui bahwa ya suka nggak suka, memang Seberkas Sinar dimaksudkan sebagai album rock gitu. Kemudian itu dibuktikan kan dengan Bintang Kehidupan, Matahariku, kemudian Nyalakan Api, itu yang era-eranya Teknika itu glam atau diakui sebagai lady rocker gitu ya. Makanya kalau ada yang bilang Teknika
Lady Rocker ya sah-sah saja, karena memang di album Nyalakan Api atau Seberkasih atau Bentang Kehidupan itu memang rock gitu lagunya gitu, walaupun rocknya mungkin pop kayak Bon Jovi gitu ya, pop rock gitu ya, atau slow rock gitu ya. Tapi anyway apapun itu ya tetap rock gitu, suka nggak suka gitu ya. Kemudian ada fase berikutnya, makanya gue bilang Technique sebagai Lady Rocker itu hanya sampai album kelima. Jujur aja gue bilangnya Technique Lady Rocker itu hanya sampai album kelima, Biarkan Aku Mengalah gitu. Album keenam, nah itu dia sudah mulai berubah tuh ya, berubah menjadi pop ya, atau pop alternatif lah gitu ya. Di album apa namanya Biarkan Cintamu Berlalu dan kemudian Sandiwara Cinta itu sudah berubah tuh, sudah alternatif gitu, atau kalaupun dibilang rock alternatif gitu ya, bahkan pop alternatif sebenarnya gitu ya. Jadi lebih kental nuansa popnya, bahkan pop Melayu bahkan ya, kita harus akuin gitu tuh, dengan adanya Duri Terlindung dan sebagainya itu pop Melayu banget gitu tuh. Tapi juga jangan ditafikan bahwa Nike itu bukan seorang rocker gitu, karena faktanya di awal karirnya memang seorang rocker gitu. Itu nggak terbantahkan gitu tuh. Kalau orang ngedenger nama Nike Ardilla, ya yang terlintas pertama adalah Lady Rocker dengan dandanan jaket hitamnya gitu tuh maksudnya gitu. Yang paling diingat tuh, yang paling diingat itu ya itu gitu tuh, di publik, ingatan publik era 90-an itu gitu tuh. Itu suka tidak suka, mau tidak mau, atau diakui tidak diakui itu ya terserah itu mah. Nah begitu pula di lagu-lagunya gitu ya, contohnya lagu Fakta. Nah ya, siapa yang bisa ngebantah Fakta itu bukan lagu rock gitu, sangat apa namanya ya rock klasik bahkan itu ya aransemennya gitu ya. Nah kemudian di sini juga ada lagu Cukup Sampai di Sini. Ada lagu Cukup Sampai di Sini. Nah ini juga pernah rilis sebenarnya di albumnya, singlenya Tekniki Astria nih. Kalau nggak salah ya, tahun 90 tuh Tekniki Astria tuh bikin single kompilasi gitu. Ada juga Teknike di situ ikut nyanyi di situ ya, nyumbang lagu. Nah lagu ini nih masuk ke kasetnya Tekniki Astria tuh tahun 90. Di singlenya Bias Sinar kayaknya, karena Bias Sinar itu kan nggak masuk album ya, bukan album ya, Bias Sinar itu kan single ya. Nah ini Teknike nyumbang lagu ini nih, Cukup Sampai di Sini. Jadi sempat rilis, cuma di kasetnya Tekniki, punten, di kasetnya Tekniki. Nah makanya dirilis lagi di album Suara Hatiku. Nah ini juga sama, Cukup Sampai di Sini juga lagu yang rock ala Van Halen, Sammy Hagar deh, era Sammy Hagar awal-awal tuh. Kalau kalian perhatikan synthesizer-nya, keyboard-nya gitu ya, itu kan Van Halen banget gitu ya. Blocking keyboards-nya beda ya, sound-nya itu ala Van Halen tuh, distorsinya juga sama. Kalau yang seneng rock 80-an, klasik rock 80-an barat, pasti bisa bedain mana keyboardnya David Bryan, Bon Jovi dengan keyboardnya Van Halen ya, ala Van Halen gitu, itu kedengeran deh gitu ya. Nah ini ngambilnya ke sana nih, Cukup Sampai di Sini ya. Kemudian di sini juga ada lagu yang dirilis di Malaysia, single judulnya Pengembara Terasing. Itu di tahun 94 sebetulnya lagunya keluar. Itu Teknike duet dengan grup Wings, band rock asal Malaysia ya, Wings, dan judulnya Pengembara Terasing nih. Tapi lagunya sih akustik ya, pakai perkusi dan sebagainya, pakai gitar akustik. Pengembara Terasing. Kemudian ada lagu-lagu apa lagi ya yang menarik? Ada lagu Kalau Aku Bisa Terbang, itu juga enak banget ya, Kalau Aku Bisa Terbang. Kemudian ada Rindu Kasih, itu juga enak. Dan ada satu lagu yang menurut gue ini underrated banget, sayang banget tidak masuk album album rilisan resmi karya Om Deddy Dukun. Lagunya mewah banget dan itu mentasbihkan Teknike sebagai seorang diva sebetulnya, yaitu Untuk Kekasihku. Diva di sini, kalau gue ngomong diva era modern itu kan orang kan ngebayanginnya Krisdayanti, Titi DJ gitu ya, dengan lagu-lagu yang mewah, megah. Nah sebetulnya jauh sebelum mereka, Teknike udah merekam lagu duluan yang model begitu, karya Om Deddy Dukun, judulnya Untuk Kekasihku. Lagu yang megah banget, orkestra banget. Gue sih ngebayanginnya yang maininnya Yovie Widianto.
Yovie Widianto atau siapa Mas Andri Rianto gitu, yang ngebayanginnya tuh kalau Technique sempat konser membawakan lagu ini tuh kayaknya aransemennya kayak gitu-gitu deh ya, dibawainnya sama Andi Rianto atau Erwin Gutawa atau Yovie Widianto lah gitu ya. Judulnya Untuk Kekasihku, itu keren banget, penghayatannya luar biasa. Sayangnya tidak masuk album, tapi masih bisa didengarkan di album Suara Hatiku ya, rilisan tahun 96 gitu tuh. Nah cuma sayang aja karena lagu ini mungkin kalau tahun 90-an itu kan, 90-an akhir itu kan, itu udah mulai bermunculan tuh brand diva kayak Krisdayanti itu kan mulai bikin album yang wah gitu ya, dengan single Mencintaimu gitu ya, karya Baby Romeo ya. Kemudian ya udah levelnya tuh udah gitu tuh. Itu levelnya udah seperti itu. Jadi jauh sebelum Krisdayanti dengan Mas Baby Romeo bikin Mencintaimu, atau misalnya di album pertamanya Krisdayanti itu apa? Album pertama itu Kuta Sanggup ya. Kuta Sanggup itu kan mewah banget tuh. Dan gimana gitu ya. Nah, Technique udah duluan tuh sebenarnya dengan lagu Untuk Kekasihku. Cuma sayangnya nggak ada video klipnya. Kemudian juga tidak masuk album. Kalau Technique-nya nggak, ya itu udah takdir ya. Kalau Technique-nya nggak wafat, mungkin lagu ini nggak pernah dirilis di kaset mungkin gitu. Jadi Untuk Kekasih itu harta karun kalau buat gue ya gitu tuh. Itu harta karun tuh. Kemudian kalau nggak salah ada lagu recycle dari ini deh, Betaria Sonata. Itu judulnya apa ya? Kalau Aku Bisa Terbang ya. Kalau Aku Bisa Terbang tuh recycle dari album lagunya Betaria Sonata. Kayaknya iya deh. Apa bukan ya? Apa yang rindu bukan. Iya, Kalau Aku Bisa Terbang. Koreksi kalau salah ya. Gue takut lupa, takut salah nih. Koreksi aja kalau salah nyebutin judul. Jadi ada lagu Betaria Sonata yang dirilis tahun 94. Kemudian Technique merekamnya ulang ya, mungkin karena suka atau apa. Technique itu suka gitu soalnya. Dia mah kalau ada lagu yang dia seneng tuh, dia suka rekam gitu tuh. Kayak lagu apa? Yang di album The Best-nya itu kan ada lagunya Teh Inka Kristi ya. Nah itu juga kan sebetulnya ya Technique minta gitu, dan kemudian direkam. Malah jadi hits gitu ya. Tinggal Aku Sendiri itu ya. Tinggal Aku Sendiri itu udah direkam sama Teh Inka, mau dirilis, Technique denger terus suka, terus diminta langsung ke Teh Inka Kristi, terus Teh Inkanya ngasih gitu. Ya udah sok aja katanya, kalau kamu suka pakai aja. Ya udah jadi malah dirilis Technique adalah jadi hits gitu. Ya seperti itu. Technique itu sering banget ngerekam ya lagu-lagu yang dia suka gitu tuh. Ada yang dirilis, ada yang enggak, dan dia karena suka nodong ke penulis lagunya atau nodong ke penyanyinya langsung gitu. Ya zaman itu masih apa ya? Masih sangat apa ya? Masih belum ada aturan yang gimana yang baku gimana gitu ya. Jadi ya transfer lagu tuh ya kayak begitu aja gitu tuh. Bahkan lagu-lagu luar juga cover itu ya belum ada izin atau apa segala macamnya gitu ya. Oh ya, gue dapet fun fact satu nih. Salah satu penyanyi favorit Technique itu ternyata Mariah Carey. Mariah Carey itu tahun 90-an itu kan namanya besar juga ya gitu di luar negeri gitu ya. Dan terkenal lah sampai Indonesia, terkenal banget. Technique itu pernah tuh katanya ngerekam lagu Hero-nya Mariah Carey. Tapi ya nge-cover aja gitu, tapi nggak dirilis dan ya nggak tahu kemana gitu dari ininya. Lagu Hero versi Technique kita nggak pernah tahu gitu. Kemudian lagu apa lagi ya? Ya itu barangkali ya track terakhir ada Selamat Jalan Duka. Itu bonus track sebetulnya. Jadi total ada 9 lagu sebetulnya, kemudian bonus tracknya 1. Jadi totalnya ada 10 lagu. Lagu terakhir itu Selamat Jalan Duka. Ya ini adalah album penghormatan untuk Technique Ardila yang dirilis tepat pada tanggal wafatnya beliau, yaitu tanggal 19 Maret tahun 96 dirilisnya album ini. Oke, itu aja barangkali. Dan album ini secara komersil terjual 1 juta kopi ya, terjual 1 juta kopi.
double emas, berarti double gold, dan tentu saja lebih besar penjualannya dari album Mama Aku Ingin Pulang. Kemarin tuh cuma 600.000 ya, gitu aja udah dapat album emas sih. Ini dapat double gitu ya. Jadi untuk ukuran penyanyi yang sudah wafat sih keren sih, dapat double gold gitu ya. Kemudian promosinya juga ya menggunakan video klip Suara Hatiku, dan itu mungkin membantu mendongkrak penjualan juga lumayan gitu ya. Jadi ya secara komersial cukup sukses ya album ini. Oke, waktunya ngasih rating nih berapa ya? Kemarin gue kasih ratingnya 7,5 yang album Mama Aku Ingin Pulang ya. Nah untuk album Suara Hatiku, gue pikir angka 8 kayaknya layak deh. 8 itu layak. Karena ada beberapa lagu yang mau bagus banget, yang gue suka, mewakili genre rock. Itu ada lagu Fakta, yang memang faktanya harus kalian dengar sendiri gitu ya, untuk melihat cadas apa sih lagu Fakta gitu ya, harus dengar sendiri lah gitu. Itu mewakili genre rock ya gitu tuh. Kemudian untuk genre pop, lagu yang menurut gue ini harta karun, ada Untuk Kekasihku karya Om Deddy Dukun, itu juga keren banget, aransemennya mewah banget gitu. Jadi dua lagu ini yang sebetulnya secara genre bertolak belakang ya. Ini pop banget ya, pop banget, mewah banget, diva banget gitu. Yang ini rocker banget, kasar banget gitu ya, rebel banget ya, dan ini ada dalam satu album, dan itu membuktikan lagi bahwa dan Technica Relate pantas saja membawakan dua lagu ini, nggak aneh gitu. Maksudnya ketika dengar Fakta atau versi rock, ya emang lady rocker faktanya gitu tuh. Tapi ketika dia bersedih-sedih dengan lagu popnya gitu ya, ya enak-enak aja dengernya, masuk aja dan mewah-mewah aja gitu, nggak jadi aneh gitu, maksudnya nggak jadi apa ya, nggak jadi jomplang gitu, enggak gitu ya. Itu kan membuktikan kualitas seorang diva gitu tuh, makanya layak disebut diva tuh ya itu gitu tuh ya. Jadi ya ini album yang sangat berwarna-warni sebetulnya ya. Oke, angka 8 kayaknya cukup untuk album ini, cukup bagus gitu maksudnya. Itu aja mungkin review dari gue. Mohon maaf kata kalau ada salah-salah ya, silakan dikoreksi saja. Feel free to discuss. Gue pamit undur diri. Sampai jumpa di review selanjutnya. Gue nggak tahu lagi apakah mau review lagu atau review album apa lagi gitu ya. Karena ini bisa dibilang semua albumnya Teteh udah gue review ya. Oke, kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.